Ini kok dia kayak permisi Nas, ada yang boleh bantu? Jadi begini Bu, setelah kami melihat data yang ada di sini, ini atas nama Nyonya S kok belum pernah hadir ya Bu pada kegiatan posyandu. Itu ya Bu ya, kira-kira rumahnya Nyonya S itu jauh nggak ya Bu ya dari posyandu lansia ini? Oh, deket Nas, tinggal lurus aja ke sana, nanti ada warung warna merah itu di depannya Wak. Persis. Oke, di depannya ya Bu ya. Iya. Setelah mendengar informasi dari Ibu Kader, perawat memutuskan untuk segera melakukan kunjungan ke rumah Nyonya S. Assalamualaikum. Permisi. Waalaikumsalam. Ya, oh, datang tadi siang ya. Silakan masuk Mbak. Permisi ya Bu. Permisi ya Bu. Maaf ya, datang ibu saya, ibu mertua saya lagi gitu. Ya, silakan masuk Bu. Permisi ya. Iya. Permisi Bu. Selamat sore Ibu. Perkenalkan, kami berdua perawat yang bertugas di posyandu lansia. Saya perawat Vanessa dan rekan saya perawat Adel. Jadi tujuan kami ke sini untuk berkunjung Bu, silaturahmi kepada jenengan dan Nyonya S untuk mengetahui kondisi Nyonya S dan keluarga. Untuk waktunya kurang lebih 30 menit Ibu. Apakah dari Ibu bersedia? Iya Mbak, silakan Mbak. Kebetulan saya juga senggang hari ini. Baik, di sini nanti kami akan mengajukan beberapa pertanyaan yang mungkin Ibu nanti bisa jawab seperti itu ya Bu ya. Mungkin di sini kami mohon maaf ya Bu ya apabila nanti pertanyaannya mungkin sedikit sensitif begitu ya Bu ya, karena nanti akan menyinggung mengenai masalah perekonomian keluarga Ibu. Iya Mbak, iya silakan. Baik, terima kasih ya Bu sudah menerima kami berdua. Kalau boleh tahu Bu, bagaimana kondisi perkembangan keluarga Nyonya S ini ya Bu? Kondisi kesehatannya gitu. Kalau untuk keluarga saya yang lain sih alhamdulillah sehat-sehat ya Mbak. Cuma itu ibu mertua saya Nyonya S, beliau udah sejak beberapa bulan yang lalu ya sakit. Kalau nggak salah bulan April itu baru baikan ya Mbak, tapi masih agak sulit jalan. Dan juga terakhir kali kontrol gitu ke puskesmas atau ke rumah sakit yang pertama itu udah lama ya, terakhir itu Mbak bulan Aprilan. Sekarang udah nggak pernah kesana lagi Mbak. Oh begitu Bu. Kalau boleh tahu kendalanya apa ya Bu? Kok Nyonya S itu sampai tidak bisa kontrol rutin gitu Bu? Sebenarnya masalahnya tuh ini ya Mbak, uang biaya ya Mbak, biaya terutama buat transportasi. Kalau BPJS kalau buat biaya kontrol itu emang pakai BPJS kan, jadi nggak ngeluarin duit banyak lagi kan, nggak ngeluarin duit malah ya Bu Mbak. Kalau buat transportasinya itu yang agak mahal dan susah, berat kan kalau pulang pergi kami harus pakai transportasi. Saya mengerti Bu, terkait dengan kondisi sekarang memang sangat sulit ya Bu ya, apalagi berkaitan dengan ekonomi. Iya Nar, sebenarnya mah saya sebagai menantunya pengen itu Mbah Nyonya S itu dirujuk ke rumah sakit kontrol gitu rutin ya. Cuma ya itu Mbak, saudara-saudara suami saya itu jarang ada yang kesini, paling kalau kesini waktu lebaran gitu Mbak. Terus kami juga kan tadi seperti yang saya bilang transportasinya sulit. Baik, begitu ya Bu ya, mungkin bisa sedikit diceritakan Bu mengenai peran dari keluarga Ibu sendiri itu seperti apa, mungkin siapa yang menjadi tulang punggung keluarga dan biasanya siapa saja sih yang menghidupi kebutuhan dari keluarga Ibu itu? Kebetulan yang jadi tulang punggung yang kerja itu bapak mertua saya atau Tuan M. Itu kerjanya serabutan sih ya Mbak. Cuma kalau buat saya itu suami saya kerja cuma di luar jauh Mbak. Saya sendiri juga lebih banyak di rumah buat sekarang ini jagain Nyonya S gitu. Baik, berarti terkait dengan ekonomi baik Ibu, berarti terkait penghasilan hanya mengandalkan dari gaji suami ya Bu ya? Iya Nah, selama ini kami mengandalkan penghasilan dari bapak mertua saya. Selain itu juga, tapi kadang-kadang tuh ditransfer dari anak-anak Nyonya S, dari mertua saya.
itu anak-anaknya transfer, tapi ya mereka juga punya keluarga masing-masing kan, jadi nggak selalu bisa transfer ke orang tuanya gitu sih Mbak. Baik, begitu ya Bu ya. Lalu selama 1 tahun belakangan ini ketika Ibu sakit, kondisi perekonomian Ibu seperti apa ya Bu ya? Mbak, sejak ibu sakit itu perekonomiannya lumayan sulit ya Mbak. Kami, suami saya harus lebih sering bekerja buat cukupin kebutuhan sehari-hari, ditambah juga pengobatan ibu, transportasi itu juga waktu awal kan masih masih ke rumah sakit ya. Terus buat kami sekeluarga itu keberatan di transportasi, makanya kontrol ke puskesmas itu bukan jadi prioritas gitu ya. Jadi kami lebih mementingkan kebutuhan pokok-pokok dulu nih, dipenuhi semuanya. Itu sih Mbak. Maaf Bu, kalau boleh tahu untuk pengeluaran bulanan itu berapa ya Bu? Buat pengeluaran bulanan itu kadang itu sih ya Mbak, kadang soalnya kan bapak mertua saya kerjanya serabutan, saya juga dapat kiriman dari suami sayanya nggak tentu juga gitu per bulan buat nanti anak saya kan 2 ya Mbak. Terus kalau misalnya ibu saya itu biasanya langsung beli makanan yang ibu atau bapak saya pengen gitu, kalau misalkan dapat uang lebih gitu dari anak-anaknya. Terus juga saya sebenarnya pengen bantu buat cukupin kebutuhan keluarga ini juga sih. Baik Ibu, setelah Ibu tadi bercerita tentang kondisi keluarga Ibu, lalu saya ingin bertanya, apakah keluarga Ibu itu saat ini memiliki masalah Bu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, misalnya untuk uang makan atau uang kebutuhan belanja pokok gitu Bu? Tidak ada sih ya Nars, cuma itu untuk uangnya terbatas gitu aja sih ya. Waktu itu juga kan tadinya pakai PDAM tapi cuma ganti ke Sumur karena harganya kan jauh banget ya, lebih murah Sumur gitu. Baik Ibu, sebelum Ibu sakit sampai sekarang ini kira-kira dari keluarga Ibu tuh menyiapkan dana darurat seperti itu atau tidak Bu? Dana darurat ya Mbak, tabungan gitu ya Mbak? Iya betul Bu. Nggak ada sih ya Mbak, saya sendiri atau suami saya pun nggak ada misahin uang buat tabungan, buat tabungan buat kebutuhan sehari-hari juga dipas-pasin, cukupin. Saya juga agak nyesel ya Mbak, seharusnya kan saya bisa ngasih saran gitu ya buat ngisiin uang per bulan buat mertua saya ataupun bapak mertua saya. Kayak sekarang ini kan serang berobat bisa dipakai gitu ya Mbak. Mana lagi Mas, ya udah terjadi. Baik, terkait dengan kondisi perekonomian Ibu saat ini, mungkin dari Ibu sendiri apakah ada usaha atau jualan sendiri seperti itu Bu? Tidak ada ya Mas, saya juga tadinya mah emang mau kerja, cuma karena jagain ibu mertua saya di rumah, jadi saya memutuskan untuk nggak usah kerja. Saya juga kan punya anak 2 ya, harus dirawat juga, jadi nggak bisa nyambi kerja di luar gitu. Baik, terkait dengan untuk bisa menjaga kestabilan ekonomi itu Bu, kalau dari Ibu sendiri seperti apa ya Bu ya? Menjaga keseimbangan ekonomi biasanya saya sebisa mungkin ya sekarang ini yang nggak perlu banget saya nggak beli gitu ya. Terus buat misalkan dapat transferan gitu mulai diatur gitu ya, seharusnya saya juga dari awal bisa ngatur buat keperluan, nggak mikirin hari ini aja tapi mikirin buat keperluan selanjutnya, harusnya seperti itu. Baik Ibu, sebelumnya kan Ibu ada berencana untuk usaha ya Bu. Itu kira-kira usaha apa ya Bu?
boleh tahu? Usaha ya Mbak. Saya kan sebelumnya pernah bantuin ibu mertua saya jualan bikin apa kayak snack-snack tradisional gitu buat dijual. Nah itu saya masih ingat ya sedikit-sedikit lah ya Mbak, cara bikinnya kayak gimana gitu. Jadi paling kepikirannya bikin kayak gitu dan tapi itu juga harus ini ya Mbak, nunggu pesanan atau misalkan tetangga minta dibikinin baru saya bisa dapat uang gitu Mbak. Oh, berarti ibu suka masak ya? Iya Mbak, alhamdulillah. Alhamdulillah bu kalau begitu. Iya. Baik Ibu, dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, saya cukup memahami ya Bu ya terkait dengan kondisi perekonomian keluarga dari Ibu sendiri. Lalu tadi Ibu juga sempat menyampaikan ya Bu ya bahwa keluarga saat ini itu hanya bergantung pada hasil dari serabutan kerja Tuan M ya Bu ya. Iya betul. Nah, tadi Ibu juga sempat menjelaskan bahwa kiriman uang dari anak-anak untuk bisa mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari dari Ibu, dan tadi juga sudah disampaikan ya Bu ya terkait kendala yang dialami utamanya terkait dengan masalah perekonomian. Alhamdulillah Ibu juga sudah ada niatan atau pikiran untuk menerima pesanan dari tetangga apabila ada untuk kedepannya. Seperti itu ya Bu ya. Baik, Baik Mbak. Mungkin kami di sini mendoakan ya Bu ya, semoga usaha Ibu bisa lancar dan kondisi perekonomian keluarga Ibu bisa segera membaik untuk kedepannya. Amin. Amin. Terima kasih banyak ya Mbak sudah berkunjung ke sini. Iya, sama-sama ya Bu ya. Sebelumnya kami juga mohon maaf ya Bu ya apabila tadi kami sudah melontarkan banyak pertanyaan seperti itu ya Bu ya yang mungkin menyinggung keluarga dari Ibu karena berkaitan dengan perekonomian yang cukup sensitif seperti itu ya Bu ya. Iya ini Mbak apa Mbak. Saya senang dikunjungi. Baik, karena sudah sore mungkin biar tidak terlalu malam mungkin kita pamit terlebih dahulu ya Bu ya. Boleh Mbak. Baik, sebelum kita pamit mungkin ada yang mau ditanyakan Bu atau mungkin disampaikan seperti itu Bu. Saya terima kasih ya Mbak sudah berkunjung ke rumah saya, ke rumah mertua saya juga. Ya sih Mbak, saya juga nggak ada yang ditanyain kalau untuk sekarang. Baik, terima kasih atas waktunya ya Bu. Iya, sama-sama Mbak. Kami berdua izin pamit dulu. Terima kasih ya Bu ya.